Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, di video kali ini seperti biasa gue akan membahas lagi masalah gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Ya, kali ini pembahasannya mengenai ada salah satu nasabah yang mengeluhkan ya, yang katanya diteror WhatsApp oleh debt collector lapangan Shopee, di mana WhatsApp-nya itu dia akan mendatangi nasabah tersebut ke RT atau RW, dan dimana ketika dia pengambilan di Shopee PayLater kan barang ya, nah barang itu akan disita sebagai jaminan untuk nasabah yang one prestasi. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Nah baik teman-teman ya, sebelum kita membahas ke topik selanjutnya ya, gue mohon dukungannya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini ya. Alangkah baiknya buat mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Kali ini pembahasannya apakah ya pinjaman online itu berhak mengambil barang yang ada di rumah kita ketika kita gagal bayar ya. Karena di sini ada salah satu kasus dari nasabah yang galbay, tepatnya di S-PayLater atau S-Pinjam ya, di Shopee. Ketika dia gagal bayar dan dia tidak bisa membayar, ya, ada salah satu teror yang diberikan oleh pihak debt collector lapangan Shopee PayLater dan S-Pinjam. Nah, di mana WhatsApp-nya itu ya, di sini gue bacakan terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk meminta pendampingan RT atau RW setempat ya untuk ambil dana lunas di rumah Anda, mohon kooperatif biar semua berjalan dengan lancar. Sudah berkali-kali diingatkan tapi belum juga dibayarkan ya, maka dari itu kami akan proses data diri Anda dan segera menuju ke alamat Anda. Nah, jika belum dibayarkan juga, kami akan bawa Anda atau barang-barang di rumah Anda untuk jadi bukti kuat bahwa nasabah seperti Anda memang bermasalah dan susah untuk membayar hutang. Nah, ini adalah salah satu teror yang dikirimkan oleh debt collector lapangan Shopee, di mana katanya dia akan membawa nasabah tersebut dan barang-barangnya yang ada di rumah itu sebagai jaminan atau sebagai tanda bukti yang kuat bahwa nasabah tersebut sepertinya bermasalah dan susah untuk membayar hutang. Nah, kalau yang kita lihat ya teman-teman ya, ini menurut gue ini cuma ancaman saja. Kenapa gue bilang cuma ancaman? Karena pada dasarnya untuk masalah pergalbayan ya, ini kan gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater atau S-Pinjam. Mungkin kalau untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah gitu sebagai jaminan, itu tidak akan teman-teman ya. Itu sifatnya cuma ancaman saja. Kalaupun ya debt collector misalkan ke rumah kalian, kemudian dia membawa barang-barang yang berharga kalian yang seperti misalkan TV atau yang lain, atau misalkan kalian di S-PayLater kalian ada salah satu kan ya, kalau misalkan di Shopee PayLater itu barang ya, misalkan kalian mengambil barang apa bangku atau furniture lainnya ya, kemudian kalian tidak bisa membayar, apakah barang tersebut bakal diambil atau tidak? Nah, untuk aturan otoritas jasa keuangan itu tidak seperti itu teman-teman ya. Tidak mungkin ya suatu perusahaan itu mengambil barang lagi atau disita barang lagi ya. Itu jatuhnya seperti maling gitu ya. Kalaupun ya misalkan kalian meminjam di S-Pinjam ya, kemudian jaminannya sebagai barang, itu tidak dibenarkan teman-teman ya. Itu cuma ancaman saja ya. Jadi untuk sampai saat ini paham ya. Lagi pula ya, pinjol itu ya, pinjaman online ya, karena kan salah satu fintech ya, peer-to-peer lending, dimana yang sudah tertuai atau tertuang di dalam otoritas jasa keuangan, itu semua sudah ada aturannya ya. Jangankan untuk menyita barang ya, untuk cara penagihan DC lapangan itu sudah ada aturan otoritas jasa keuangan sendiri, dimana apabila debt collector lapangan nih, ini bukan hanya di Shopee saja ya, misalkan ada di pinjaman online lain ya, terutama untuk legal yang berizin di OJK yang sudah mempunyai DC lapangan, itu sudah ada aturannya teman-teman. Ya, aturannya seperti apa ya? Yang pertama,
ketika ada debt collector datang ke rumah ya, kalian harus meminta surat tanda pengenal. Nah, surat tanda pengenal ini ya berupa KTP atau surat anggota dia ya. Misalkan dia bekerja di Kredipo atau Kredit Pintar ya. Nah, tanda pengenal. Nah, apabila tidak ada tanda seperti itu ya, kalian jangan terima. Ya, itu sudah ada aturan otoritas jasa keuangan. Ya, OJK sudah bilang seperti itu, ya kita harus taati aturan OJK. Ya. Karena banyak pertanyaan juga atau banyak keluh kesah juga dari nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam ya, dengan mengeluhkan katanya debt collector lapangan itu mau ke rumah atau mau ke RT atau RW. Ya, itu cuma ancaman saja teman-teman. Ya, sampai sini sudah paham ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater ya, kalian jangan berpikirkan ya, mungkin ya kalau kalian tidak mempunyai uang ya, yang pusing untuk membayarnya ya, karena memang kalah dengan kebutuhan, ya udah galbain aja. Ya, bukan hanya kalian saja yang galbay, banyak ya, ribuan bahkan ratusan ribu gitu yang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Ya. Pinjaman online ini marak ya di beberapa wilayah ya, khususnya di Indonesia itu sudah marak dengan pinjaman online. Jangankan di Shopee PayLater atau S-Pinjam ya, sekarang pun ya untuk kartu macam Indosat itu ya, itu sudah bergabung dengan pinjaman online teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu bahwa di Indosat aja ya kartu itu sudah bergabung pinjaman online. Oke, segitu aja ya. Mungkin penjelasan kali ini ya mengenai teror ancaman yang dikirimkan dari Shopee PayLater dan S-Pinjam mengenai penyitaan barang. Sekali lagi gue katakan bahwa penyitaan barang itu cuma ancaman saja. Ya, tidak akan mungkin debt collector itu mengambil barang kalian di rumah, apalagi barang-barang berharga kalian itu, nggak akan mungkin teman-teman. Kalaupun terjadi, hajar aja, laporkan aja, jangan takut ya. Kalaupun dia mengambil barang-barang kalian gitu, ya itu jatuhnya sudah maling ya, pengambilan secara paksa. Kalau perlu teman-teman laporkan ke otoritas jasa keuangan atau laporkan ke polisi ya, pihak yang berwajib, itu bisa teman-teman. Nah, sekali lagi jangan takut lagi masalah ancaman sampah yang dikirimkan oleh debt collector Shopee ya. Kalau kita takut, maka dengan senangnya debt collector akan mengubah mindset kalian, mengubah pola pikir kalian, sehingga kalian ngedon ya. Kalau udah ngedon, bahaya teman-teman. Nah, di sini mental kita harus kita pertahankan untuk menghadapi debt collector sampah. Kalau nggak ada uang mau gimana? Ya, galbay aja udah. Nggak usah takut dan jangan takut karena kalian tidak sendiri teman-teman. Banyak nasabah yang gagal bayar ya. Puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta nggak bisa ngebayar ya, karena memang tidak punya uang gitu. Mau bayar pakai apaan? Jadi pasrah aja gitu ya. Dan satu lagi teman-teman ya, hutang itu tidak ada tindak pidana. Hutang itu sifatnya perdata, jadi kalian jangan takut lagi dan jangan panik lagi. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini ya, mengenai penyitaan barang ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.